habaib yang asli dan palsu. Kalau yang ada di sini palsu semua. Yang asli ini orangnya. Pernyataan itulah yang menyebabkan sejumlah habib di Samarinda resah. Mereka menilai pernyataan tersebut tidak pantas diungkapkan oleh calon gubernur Kaltim. Kekecewaan mereka bertambah lantaran... Kenapa kok sampai seorang calon gubernur Kaltim itu kok sampai mengatakan hal demikian, sampai seperti memperjelas bahwa di sini para habib-habib itu palsu, yang asli itu saya. Kenapa kok sampai mengatakan demikian? Ini tentu menunjukkan bahwa kita sudah tahu di kawasan Jawa Tengah, terutama di Jawa, ini sudah ramai pembahasan isu nasab, dan itu cukup membuat eksistensi atau keberadaan para habaib di tempat-tempat tersebut, di kawasan-kawasan tersebut, itu memang cukup memberikan ancaman. Sikap calon pemimpin, calon gubernur di Kaltim ini tentu ini patut dijadikan contoh ya, calon-calon pemimpin yang ingin mempromosikan dirinya agar mendapatkan simpati. Cobalah lihatlah update situasi terbaru saat ini. Bagaimana kemauan masyarakat, keinginan masyarakat. Masyarakat sekarang lebih cenderung calon pemimpin yang bagaimana. Yang tentu calon pemimpin yang mengerti keadaan masyarakat saat ini. Apa yang diresahkan ya. Ini perlu tentunya. Yang perlu saya garis bawahi di sini adalah pembahasan nasab ini, ketika isu-isu nasab ini, ketika para habaib itu dibahas ya, seperti sebagaimana calon pemimpin di Kaltim ini, saya harapkan ini jangan dimaknai sebagai sebuah kebencian ya. Sekali lagi, pembahasan nasab atau orang yang membahas tentang menyindir perilaku-perilaku habaib atau dibahasnya para habaib ini jangan sampai diartikan ini sebagai membenci. Apalagi sampai dianggap membenci dzurriyyah Nabi. Ini sudah jauh sekali ya. Ketika dibahas itu justru ini untuk mengedukasi bahwa kita mencari betul-betul siapa dzurriyyah Nabi yang asli. Justru ini bagian dari bukan sebuah kebencian, tapi ini adalah sebuah kecintaan kita kepada dzurriyyah Nabi yang asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Normas Nurrahmat Asmawi di Normas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas sebuah peristiwa yang cukup menarik, yaitu ungkapan dari seorang calon gubernur di Kaltim ya. Ungkapan atau pernyataan dari calon gubernur di Kaltim itu yang bernama Isran ini ya mungkin cukup mengagetkan ya untuk kalangan para habaib di kawasan situ ya, karena ucapannya ini cukup menohok ya, cukup menohok, dan kemudian dari para habaib di tempat situ itu banyak yang protes atas pernyataan calon gubernur di Kaltim ini, dan mereka meminta calon gubernur di Kaltim itu yaitu Isran untuk meminta maaf ya. Ya, sebelum kita komentari lebih lanjut dari pernyataan calon gubernur ini, kita dengar dulu, kita simak dulu bagaimana komentarnya ya. Para habaib yang asli dan palsu. Kalau yang ada di sini palsu semua. Yang asli ini orangnya. Hantu bibinian. Buat kami yang dekat dengan beliau yang... Pernyataan itulah yang menyebabkan sejumlah habib di Samarinda resah. Mereka menilai pernyataan tersebut tidak pantas diungkapkan oleh calon gubernur Kaltim. Kekecewaan mereka bertambah lantaran pernyataan tersebut diungkapkan dalam forum resmi seperti kegiatan pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Di majelis-majelis kami dekat dengan beliau, komunikasi dengan beliau, dan
Atas dasar itulah sejumlah Habib di Samarinda meminta Isra Nur segera menyampaikan klarifikasi sekaligus pernyataan maaf secara terbuka. Alasannya, pernyataan tersebut dinilai melukai para Habib di Samarinda. Masalahnya nggak kenal. Kalau kita yang kenal sudah paham lah. Ininya Pak Isra. Tapi karena kita pengen ke depan, sebenarnya hadir saja. Saya hadir untuk karena ini isu nasab ini lagi booming isu nasab. Kita tidak mau isu nasab ini sampai dikembangkan luas lagi. Cukup, jangan sampai ke Samarinda lagi isu nasab ini. Cukuplah ini selesai. Jangan digoreng-goreng lah, ya kan? Ya, damai. Ya, kita di Samarinda kita pengen pemilu ini damai. Ini kita pengen pemilu damai. Itu saja ini. Pemilu damai, isu nasab jangan dikembangkan di Samarinda. Oke, ya kan? Karena Pak Isra juga kita punya orang tua, kita sama-sama dengan ini kita aturlah bagaimana supaya jangan sampai problem besar ini terjadi. Ya, Habib ini dari forum apa atau lembaga? Atas nama Habib. Samarinda. Tidak hanya memberi kesempatan kepada Isra Nur untuk menyampaikan maaf, para Habib pun bersedia untuk dialog terbuka. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Ya, tadi kita sudah mendengar sendiri dari pernyataan seorang calon gubernur di Kaltim dan bagaimana komentar para habaib di situ ya, mereka protes. Ini menunjukkan bahwa ternyata isu nasab ini memang betul-betul sudah masuk ke berbagai lini masyarakat ya. Tidak hanya mereka yang berada di tempat pengajian, tidak hanya di tempat-tempat majelis taklim pembahasan nasab ini, ternyata nasab ini sudah masuk di arena perpolitikan. Kenapa kok sampai, yang patut kita garis bawahi adalah kenapa kok sampai seorang calon gubernur Kaltim itu kok sampai mengatakan hal demikian, sampai seperti memperjelas bahwa di sini para Habib-Habib itu palsu, yang asli itu saya. Kenapa kok sampai mengatakan demikian? Ini tentu menunjukkan bahwa isu nasab ini, pembahasan nasab ini tentu di daerah situ ya, terutama di kawasan Kaltim itu tentu sudah menjadi isu yang cukup lumayan menjadi konsumsi publik ya, cukup banyak diketahui oleh masyarakat di tempat situ. Kenapa kok sampai seorang calon gubernur ini berkomentar semacam itu? Kalau misalkan isu nasab itu belum begitu ramai dibahas di situ, tidak mungkin lah ya, dia mengangkat, tentu tidak ada manfaatnya. Dan ini adalah sebuah sentimen yang dibangun oleh seorang calon gubernur, bagaimana dia ini ingin menggait massa ya, terutama massa yang pada akhir-akhir ini, masyarakat yang pada akhir-akhir ini sudah mulai tahu, sudah mulai paham tentang masalah persoalan nasab para habaib ini. Sudah mulai tahu siapa habaib itu sebenarnya, sehingga dia ingin menarik simpati masyarakat lewat isu tersebut ya, memancing simpati dari masyarakat agar ya istilahnya mencoblos dia dengan isu nasab ini. Dan saya yakin ya, kalau memang di kawasan situ pembahasan nasab cukup diketahui oleh masyarakat, itu lumayan efektif sekali ya. Apa yang dilakukan langkah oleh calon gubernur Kaltim ini, saya sangat mengapresiasi. Ini sangat tepat sekali, dan saya juga merasa berterima kasih kepada calon gubernur Kaltim ini secara tidak langsung beliau ini telah ikut meramaikan pembahasan nasab habaib ini, sehingga apa, ketika ada ungkapan-ungkapan ini diucapkan oleh seorang public figure ya, seorang calon public figure, ini tentu akan sangat mudah sekali diketahui oleh masyarakat, dan masyarakat akan semakin paham kenapa kok seorang calon gubernur sampai mengatakan hal demikian. Nah, tentu ada maksud tujuan yang memang itu pasti tujuannya adalah sebuah kebaikan. Kalau tidak tujuan baik, tidak mungkin ya seorang calon gubernur berani mengungkapkan, berani mengatakan hal demikian di sebuah
tempat resmi ya. Terus kemudian yang saya heran itu ketika ada seorang calon gubernur memberikan pernyataan semacam ini dari para habib di kawasan situ, itu kok sampai protes ya, walaupun ya hanya sekedar protes ya, istilahnya minta klarifikasi, minta maaf lah. Kalau yang mereka harapkan itu seorang calon gubernur ini minta maaf, ini maksudnya minta maaf dalam hal apa? Kan mestinya kalau minta maaf itu ketika melakukan sebuah kesalahan. Apa yang dilakukan oleh calon gubernur tadi, pernyataannya itu ada yang salah. Kok bisa disuruh untuk minta maaf? Kalau memang kata-katanya itu menganggap Habib-habib di sini itu palsu, kan kemudian pernyataan itu memang didasari karena memang adanya isu nasab yang sudah bergulir, yang sudah banyak diketahui banyak orang, ya tentu pernyataan ini menjadi sesuatu yang tidak salah, menjadi sesuatu yang bisa dibenarkan. Tapi tetap kita ini memaklumi ya, sangat memaklumi kenapa dari kalangan para habib ini tentu merasa gelisah dengan pernyataan hal semacam itu ya. Sebagaimana kita sudah tahu di kawasan Jawa Tengah, terutama di Jawa, ini sudah ramai pembahasan isu nasab, dan itu cukup membuat eksistensi atau keberadaan para habaib di tempat-tempat tersebut, di kawasan-kawasan tersebut, itu memang cukup memberikan ancaman. Mereka tidak ingin kejadian-kejadian semacam itu, eksistensi mereka ini kemudian terancam karena isu-isu ini kemudian diangkat oleh seorang calon gubernur. Nah, ini tentu yang diantisipasi oleh kalangan habaib itu. Sebagaimana isu nasab yang terjadi yang kemudian menimbulkan protes sampai-sampai Kiai Imad itu diancam dan sebagainya, sampai-sampai para habaib ini pada banyak yang marah ya. Banyak yang marah, mencaci maki, menjelek-jelekan Kiai Imad. Ya itu karena mereka merasa terancam. Jadi sesuatu yang mereka dapatkan selama ini dari diakui sebagai seorang dzurriyyah Nabi itu tentu akan hilang, akan berkurang, bahkan hilang, lenyap. Inilah yang sangat dikhawatirkan, dan ini sudah terjadi terutama di daerah Jawa. Ini sudah banyak perubahan yang begitu besar sekali, yang biasanya para habib-habib ini begitu leluasa dawir kepada umat, kepada masyarakat. Sekarang sudah jarang sekali terjadi hal semacam itu, dan kalaupun ada itu tensinya sudah sangat berkurang jauh sekali, sudah sangat jauh sekali. Nah, inilah diantara manfaatnya ketika isu nasab ini semakin diperbincangkan, semakin dibahas. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa sebaiknya isu nasab ini segera dihentikan, sebagaimana pernyataan Buya Yahya, ada uwah, ada uwas, sebaiknya dihentikan karena ini menimbulkan keresahan, karena ini bisa menimbulkan pecah belah di tubuh umat, itu salah besar sekali. Justru pembahasan isu nasab ini semakin digelorakan, semakin digemburkan, ini justru semakin memberikan edukasi, justru semakin memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang siapa para habaib itu sebenarnya, akan mengurangi hegemoni, mengurangi dawir-dawir para habib-habib ini yang selama ini cukup merasakan di tubuh masyarakat, di umat, terutama mereka yang masih awam, mereka yang belum begitu paham tentang ilmu agama, sehingga ketika mereka itu ditakut-takuti dengan mengatakan kalau kamu tidak memberikan saya, tidak memuliakan saya, tidak menyenangkan saya, maka kamu tidak akan mendapatkan syafaat, maka saya akan mendoakan jelek untuk kamu. Nah, inilah kalau umat yang masih awam, masih lugu dikatain seperti ini, mereka kebanyakan takut. Dan ini saya lihat sendiri, ini faktanya di lingkungan saya, tetangga-tetangga saya, ada yang banyak berkomentar semacam itu. Mereka rata-rata itu memberikan sesuatu itu karena apa? Karena takut kualat, takut didoakan jelek oleh mereka. Saya sering mengatakan kepada orang-orang tersebut bila ada yang bertanya hal semacam itu, sebaiknya bagaimana? Ya sebaiknya kalau Anda tidak ingin memberi, ya tidak usah diberi, tidak usah
dipaksakan. Tapi kalau Anda memang ada punya harta lebih mau memberi ya silahkan, tapi jangan sampai terpaksa. Tapi kalau sama-sama memberi itu seandainya ada orang yang lebih layak untuk diberi, misalkan ada orang yang lebih membutuhkan terhadap uang itu, pemberian itu, ya sebaiknya Anda berikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Itu biasanya saya memberikan saran kepada orang-orang tersebut. Kalau sama-sama memberi, jangan sampai memberi atas nama khawatir itu tidak mendapat syafaat. Itu salah besar sekali, tidak ada ajaran semacam itu. Dan ketika mereka takut atas doa-doa, misalkan kena kualat atas doa-doa mereka, tidak akan manjur doa-doa mereka. Justru akan berbalik kepada orang yang mendoakan itu. Orang doanya manjur itu justru doanya orang-orang yang didolimi. Kalau yang panjenengan itu didolimi oleh para habib, justru doa Anda lah yang manjur. Begitu biasanya saya memberikan saran untuk menenangkan sikap calon pemimpin, calon gubernur di Kaltim ini. Tentu ini patut dijadikan contoh ya, calon-calon pemimpin yang ingin mempromosikan dirinya agar mendapatkan simpati. Cobalah lihatlah update situasi terbaru saat ini. Bagaimana kemauan masyarakat, keinginan masyarakat. Masyarakat sekarang lebih cenderung calon pemimpin yang bagaimana. Yang tentu calon pemimpin yang mengerti keadaan masyarakat saat ini. Apa yang diresahkan ya. Ini perlu tentunya kepada calon-calon pemimpin yang ingin mencalonkan. Isu-isu nasab ini lumayan perlu efektif jikalau memang masyarakatnya sudah mulai banyak yang paham. Jangan sampai seperti yang dilakukan oleh Bu Khofifah ya di Jawa Timur itu. Bu Khofifah mengundang Habib Syekh ya, mungkin karena Bu Khofifah ini mungkin tidak begitu memahami tentang masalah pembahasan nasab, mungkin tidak begitu update berita terbaru bagaimana perkembangan pembahasan nasab, bagaimana nasab para habaib ini sudah mulai diragukan di banyak tempat di masyarakat secara luas. Akhirnya beliau masih tetap mengundang. Karena apa? Karena dengan mengundang para habib-habib ini diharapkan ya suaranya justru nanti diharapkan naik. Tapi kalau beliau mungkin tahu pada update saat ini, mungkin beliau tidak akan mengundang habib-habib lagi. Karena situasinya sudah berbeda. Ini justru mungkin bisa dikatakan kebalikan ya, 180 derajat dari sebelum pemilihan 5 tahun yang lalu. Ini jelas ini sangat akan jauh berbeda ketika mereka mengundang para habaib. Karena masalahnya apa? Pembahasan isu nasab ini sudah begitu ramai dibicarakan, dan alhamdulillah banyak masyarakat yang sudah teredukasi dan tercerahkan dengan pembahasan nasab ini. Yang perlu saya garis bawahi di sini adalah pembahasan nasab ini, ketika isu-isu nasab ini, ketika para habaib itu dibahas ya, seperti sebagaimana calon pemimpin di Kaltim ini, saya harapkan ini jangan dimaknai sebagai sebuah kebencian ya. Sekali lagi, pembahasan nasab atau orang yang membahas tentang menyindir perilaku-perilaku habaib atau dibahasnya para habaib ini jangan sampai diartikan ini sebagai membenci. Apalagi sampai dianggap membenci dzurriyyah Nabi. Ini sudah jauh sekali ya. Membenci habaib aja ya, itu sudah sangat salah sekali. Karena apa? Karena pembahasan ini itu hanya meragukan nasab karena berdasarkan ditemukan penelitian yang sangat meragukan, dan juga dari berbagai perilaku yang sangat memang meragukan dianggap sebagai cucu Nabi. Dan seharusnya hal semacam ini kalau mereka itu misalkan dzurriyyah Nabi yang asli, seharusnya mereka ini harus bisa menerima dengan legowo, santai saja. Seharusnya itu tidak menimbulkan masalah kalau hanya orang itu membahas menganggap palsu nasab dan sebagainya. Itu kan jelas tidak ada apa-apanya maksudnya. Ketika dibahas itu justru ini untuk mengedukasi bahwa kita mencari betul-betul siapa dzurriyyah Nabi yang asli. Justru ini bagian dari bukan sebuah kebencian, tapi ini adalah sebuah kecintaan kita kepada dzurriyyah Nabi yang asli ya, biar tidak dikotori ya. Sekali lagi, ini bukan untuk sebuah kebencian, bukan untuk memprovokasi, apalagi sampai memecah belah umat, sama sekali tidak.
ini justru ingin mencerahkan dan masyarakat biar semakin cerdas, semakin teredukasi ya. Saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.